bisnis Sulawesi, bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam keadaan baik. Dan sore hari ini Sahabat Putra kembali hadir di hadapan teman-teman untuk kembali menginformasikan terkait dengan pasar modal dan untuk perdagangan hari Senin 20 September 2021. Nah, sore hari ini saya akan hadir masih dengan IDX, nanti akan ada Mas Irfan Ibrahim, dan juga dari BRI Dana Reksa, nanti akan ada Mas Yusuf. Untuk itu, saya akan mengundang keduanya untuk bergabung bersama saya sore hari ini, dan mudah-mudahan mungkin kita semua mengalami ya, untuk dari kemarin atau 2 hari ini masalah seperti ngajak berantem ya karena agak lemot, dan mudah-mudahan sore hari ini saya dan teman-teman masih bisa live bersama. Oke. Selamat sore Mas Yusuf. Sore Pak. Selamat sore, kedengaran Mas ya? Saya panggil Bli aja ya. Siap. Oke. Gimana, kedengaran baik ya? Iya, kedengaran. Kalau saya Pak? Oke, masih agak kerebek-kerebek sih sedikit. Oh iya, Mas. Mungkin harus lebih dekat lagi ya. Oke. Oke, sambil kita menunggu Mas Irfan juga bergabung Mas ya dari IDX Sulsel. Baik. Mungkin saya baru. Jadi bagaimana nih? Iya Pak, kita ketemu. Iya, kita sudah jalan ini hampir 2 minggu Mas, setiap hari. Oh iya. Dari Saya juga baru dapat info tadi sore katanya ada live. Jadi yang siap dari Dana Reksa mungkin saya. Jadi saya yang ikut. Nanti kita banyak ngobrolin terkait dengan ini Mas, pergerakan indeks harga saham gabungan kita untuk perdagangan hari ini, kemudian saham-sahamnya seperti apa, kemudian dari sisi sektor seperti apa, kemudian bisa juga kita analisa untuk pergerakan indeks harga saham gabungan kita untuk esok hari. Seperti itu Mas Yusuf. Oke, Mas Irfan sudah bergabung. Bisa membantu teman-teman. Siap. Selamat sore Mas Irfan. Sore Beli. Bagaimana jaringan? Sorry, jaringan saya lagi agak. Suara saya jelas Beli ya. Oke. Sama. Hampir semua kita merasakan kayaknya jaringan agak lemot dari kemarin ini. Kayaknya masih agak lemot-lemot Beli. Jadi bagaimana Mas Irfan? Halo, baik Beli. Sebelum kita mulai untuk analisa data kita hari ini nih Mas Irfan, saya pertama ke Mas Irfan dulu, Mas Yusuf ya. Mungkin saya sedikit review kembali untuk perdagangan kita di hari Jumat pekan lalu ini Mas Irfan ya, tanggal 7-11 September 2021, di mana pada saat itu indeks harga saham gabungan kita ditutup pada level 6.133,246 poin. Nah, itu meningkat sekitar berapa persen itu dibandingkan dengan penutupan perdagangan sehari sebelumnya yang berada di 6.109,942. Begitu juga dari volume perdagangan kita sebesar atau sebanyak 27.832 lembar saham dengan nilai transaksi sebesar 16,156 triliun rupiah, dan frekuensi pasar kita ada di 1.410.659 kali transaksi. Nah, itu ya. Untuk kalau kita review perdagangan kita di hari Jumat tanggal 17 September lalu ini Mas Irfan. Kalau untuk hari ini nih seperti apa nih Mas Irfan? Oke, untuk hari ini sepertinya marketnya agak kurang ini ya, Beli. Jadi sepanjang sesi 1 dan sesi 2 bergeraknya di zona merah.
Tadi kalau kita lihat di pembukaan saja sudah ditutup di zona merah sebetulnya ya, dibuka di 6.132 dengan titik tertinggi di 6.133. Dan sepanjang sesi 1 dan sesi 2 mengalami penurunan, bahkan sempat menyentuh titik terendah di 6.053,93. Tapi kalau kita lihat di akhir sesi mungkin sama seperti beberapa hari kemarin ketika IHSG kita merah ya, tapi biasanya sih di akhir sesi ada sedikit rebound ya, ada sedikit kenaikan, makanya ditutup di 6.076. Jadi kalau kita simpulkan hari ini sebenarnya indeks kita khususnya IHSG kita mengalami penurunan minus 0,93%, jadi hampir 1% penurunan buat hari ini. Dan itu sebetulnya kelihatan juga dikonfirmasi dari net sales-nya asing ya. Jadi kalau kita lihat hari ini ada net sales asing di pasar nego dan tunai ya sampai 361 miliar. Tapi kalau kita perhatikan di pasar reguler sendiri investor asing masih mencatatkan net buy di 211 miliar ya. Jadi kalau kita lihat di pasar regulernya saja masih ada akumulasi beli dari investor asing sebesar 211 miliar. Adapun dari jumlah transaksi atau frekuensi untuk hari ini mirip-mirip dengan kemarin ya di 1.307 ya, walaupun kita biasanya rata-rata di 1.400-an kali ya frekuensi, untuk hari ini di 1.307,474 kali transaksi baik beli maupun jual. Untuk value sendiri, value transaksinya, daily tradingnya per hari ini di angka 12,16 triliun. Jadi angka ini kalau kita bandingkan dengan minggu lalu sebetulnya dia, kalau minggu lalu kan rata-rata transaksi kita di angka 12,58 triliun ya per hari. Untuk minggu lalu, hari ini mencatatkan sedikit di bawahnya ya dari rata-rata minggu lalu di 12,16 triliun. Walaupun kita tahu sebetulnya minggu lalu kan kita pernah juga mencatat transaksi di angka 11 triliun per hari. Jadi ini sebetulnya masih wajar ya pergerakan untuk dari sisi nilai transaksinya. Untuk saham-saham yang mengalami kenaikan hari ini, top gainersnya ada beberapa saham ya. Kebanyakan adalah saham-saham second liner ya, maksudnya saham-saham yang kapitalisasinya tidak terlalu besar ya. Jadi ada CMBV misalnya, Cahaya Bintang Medan naik 34,12%, ada Agroyasa Lestar Tbk naik 32,08%, ada Kias Indonesia Asosiasi juga naik 20% untuk hari ini. Itu dari sisi gainersnya, jadi kebanyakan dari saham-saham second liner atau dengan market cap yang tidak terlalu besar. Adapun untuk saham-saham dengan market cap terbesar ya, market cap besar hari ini, kalau kita lihat beberapa mengalami penurunan ya. Misalnya ada BBRI yang mengalami penurunan minus 0,55%. Terus ada Telkom ya, Telkom juga hari ini turun. Saya nggak tahu sentimennya karena persoalan jaringan hari ini mungkin saja, tapi kalau kita lihat ya Telkom memang ada hari ini ada minus 0,28%. Mungkin beberapa orang mengaitkan dengan persoalan jaringan 2 hari terakhir ya. Terus ada sahamnya Astra Internasional juga mengalami penurunan minus 2,3%. Jadi dari sisi saham-saham dengan market cap besar beberapa mengalami penurunan, cuma ada beberapa juga yang mengalami kenaikan. Misalnya saya ada BBCA ya, yang hari ini dicatatkan naik 1% ya, 1% atau sekitar 325 poin. Ada sahamnya Bang Arto, kalau mungkin masyarakat nggak tahu, saham Bang Arto ini salah satu bank digital ya. Salah satu pemegang sahamnya mungkin kita sudah tahu ya, ada Goto di sana. Hari ini mengalami kenaikan 2,05%. Terakhir ada Bank Bukopin juga mengalami kenaikan kurang lebih 5,41%. Jadi mungkin seperti itu mungkin kondisi market kita per hari ini, beliau walaupun bergerak di zona merah, tapi beberapa saham sebetulnya mengalami kenaikan lumayan ya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan saham-saham dengan big cap mungkin ada penurunan sedikit untuk hari ini. Oke. Baik, terima kasih Mas Irfan. Saya bergeser ke Mas Yusuf dulu. Mas Yusuf, secara garis besar tentu sudah bisa kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Irfan tadi, di mana
memang pergerakan indeks harga saham gabungan kita untuk hari ini berada di zona merah dan mungkin menurun ya dibandingkan dengan penutupan perdagangan di hari Jumat pekan lalu. Nah, begitu juga kalau misalnya kita lihat beberapa saham-saham big caps gitu ya yang disampaikan oleh Mas Irfan, ada penurunan. Di antaranya ada BBRI, ada Telkom, ada Astra di situ. Beberapa lainnya juga mencatat pertumbuhan seperti BBCA, Arto, kemudian Bukopin yang mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 5,41% di situ. Nah, kalau Mas Yusuf melihat apa yang terjadi untuk hari ini nih Mas Yusuf, karena beberapa juga di sini market kita yang mengalami penurunan, ada Telkom di situ juga disebutkan tadi. Apakah memang betul sentimen itu terjadi karena mungkin dalam 2 hari ini jaringan kita sepertinya bermasalah di situ, itu juga mempengaruhi sektor telekomunikasi pada perdagangan kita hari ini. Kalau Mas Yusuf sendiri melihat seperti apa nih Mas Yusuf? Baik, terima kasih Bli. Kalau saya lihat hari ini memang indeks lebih dipenuhi dari sentimen negatif, kebanyakan dari global sih Bli. Nah, kalau kita lihat tadi bursa regional Asia memang lumayan koreksinya cukup dalam, terutama dari Hong Kong yang ada satu perusahaan yang diperkirakan akan gagal bayar Bli. Itu perusahaan properti. Jadi itu juga salah satu sentimen dari penurunan indeks kita hari ini. Terus dari sisi lagi saya kira investor juga masih wait and see melihat perkembangan dari isu tapering nanti ini yang akan di speech oleh The Fed. Saya kira itu mungkin hari Selasa kalau nggak salah, paling nggak hari Rabu rilisnya. Apakah nanti The Fed mengambil kebijakan taperingnya lebih cepat atau tidak? Saya kira untuk pergerakan hari ini memang kebanyakan dari pengaruh global sih, Bli. Nah, kalau untuk dari sisi domestik, saya lihat memang belum ada sentimen-sentimen yang bisa mengangkat indeks kita. Kalau dilihat dari sisi teknikalnya juga memang dalam beberapa bulan terakhir indeks kita memang masih berada dalam fase konsolidasi atau cenderung turun. Di mana kalau kita lihat indeks kita secara teknikal ini masih menguji level 6.000 dan 6.200 di level perdagangannya. Saya kira untuk hari ini memang kebanyakan dari pengaruh dari global sih untuk penurunan indeks kita. Nah, kalau misalnya sentimen itu dominan dipengaruhi oleh isu global, salah satunya kebijakan The Fed ya, apakah akan mempercepat tapering off-nya atau seperti apa? Iya. Berarti sebelum kebijakan itu diambil, otomatis investor kita bisa dikatakan agak-agak galau ya, dan itu sangat mempengaruhi indeks harga saham gabungan kita. Nah, apakah mungkin sebelum kebijakan itu diambil akan selalu berada di zona merah atau seperti apa ini pergerakan indeks harga saham gabungan kita ini, Mas Yusuf? Baik, saya rasa memang untuk bulan ini memang kalau kita lihat historikalnya juga ya dari tahun ke tahun, memang kalau untuk bulan-bulan September ini agak cenderung menurun. Namun karena ada beberapa faktor juga, terutama dari laporan kuartal 3 kita yang akan rilis. Nah, biasanya kalau untuk kuartal 3 itu laporan keuangannya belum terlalu bagus sih, Bli, kalau kita lihat. Nah, ada namanya window dressing. Saya kira untuk bulan-bulan ke depan itu mungkin bisa mengangkat indeks kita. Sejalan dengan pergerakan, kalau kita lihat teknikal memang masih inline sih. Kalau dilihat dari isu-isu sentimen-sentimen dalam negeri dan global,
Saya kira itu masih inline saat ini, Bli. Oke. Nah, untuk menghadapi situasi seperti itu, kira-kira apa yang memang harus dilakukan oleh investor kita nih, Mas Yusuf? Saya kira kalau untuk saat ini investor memang kalau kita tergantung juga sih, Bli, misalnya kalau memang rata-rata tujuan investasi kita memang untuk investor, boleh untuk menyicil saat ini, karena kan kalau kita lihat histori dari beberapa tahun, biasanya untuk di akhir tahun dan awal bulan itu ada namanya window dressing. Biasanya beberapa emiten mempercantik laporan keuangannya. Nah, saya kira itu kalau saat ini juga kesempatan juga sih untuk bisa membeli saham-saham yang blue chip yang lagi turun atau yang masih murah. Saat ini kan ada beberapa perusahaan-perusahaan emiten big caps yang lagi jatuh seperti BBRI, Telkom, Astra. Saya kira itu biasanya kalau untuk di sektor-sektor itu, sektor perbankan, untuk beberapa bulan ke depan itu masih lumayan bagus sih, Bli. Oke. Nah, kalau kita lihat dari data yang disampaikan oleh Mas Irfan tadi, Mas Yusuf, kalau kita bicara masalah khusus ini kan saham-saham blue chip yang di sektor perbankan ini yang notabene mengalami pertumbuhan, termasuk salah satunya adalah Arto ini yang merupakan bank digital ini seperti apa nih, Mas Yusuf ya? Kalau saya lihat Arto memang ini perusahaan yang lumayan ini saya lihat dulu dari sisi teknikalnya. Kalau saya lihat memang Arto masih lumayan, karena kan saat ini kan perusahaan yang lagi boom, emiten yang lagi booming, memang kebanyakan dari emiten yang bank-bank digital saat ini. Karena kan rata-rata kalau kita lihat pandemi ini dari sektor-sektor yang sebelumnya defensif seperti consumer good, yang dulunya orang beli untuk bertahan kan, saat ini memang rata-rata investor kalau saya lihat mereka cenderung ke saham-saham yang growth, yang lagi tumbuh, karena kan kalau sebelumnya itu waktu pandemi rata-rata investor itu lebih ke saham-saham defensif untuk membelinya. Nah, untuk sekarang memang kalau kita lihat yang kemarin orang cenderung bertahan, saat ini kan masa recovery, jadi lebih ke saham-saham pilihan yang memang yang lagi growth saat ini. Oke, kembali ke Mas Irfan. Mas Irfan, di tengah psikologis investor atau trader kita yang notabene wait and see ya, sambil menunggu kebijakan, khususnya dari kebijakan The Fed ini terkait dengan tapering off. Nah, otomatis kemungkinan dari sisi frekuensi yang notabene hari ini pun berada di bawah rata-rata frekuensi di pekan lalu kan, seperti itu, yang notabene berada di 1.400. Nah, sementara hari ada di 1.300-an. Begitu juga dari nilai transaksi. Nah, kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh pihak-pihak terkait ini agar perdagangan kita ini semakin lebih bergairah lah di hari-hari berikutnya nih, Mas Irfan? Oke, terima kasih, Lee. Memang sih by data sebetulnya bulan September ini kan sebetulnya bulan yang cukup menarik, ya. Kenapa? Karena di bulan September di luar misalnya ada kejadian luar biasa seperti taper tantrum ya, ada tapering dari The Fed. Kita kan pernah mengalami 2013. Hari ini mungkin ada lagi ya, rencana sebetulnya kayaknya sih di bulan Oktober, tapi kita nggak tahu itu nanti keputusannya mungkin di hari Selasa ya, punya Mas Yusuf. Nanti kita lihat konferensi persnya The Fed. Tapi di luar itu sebetulnya di bulan September selama 10 tahun terakhir memang agak ada penurunan frekuensi perdagangan, bahkan mungkin IHSG cenderung
mengalami penurunan di bulan September. Mungkin ada beberapa kejadian yang menyebabkan itu, ada beberapa sentimen secara histori terus berlangsung. Misalnya biasanya orang sudah siap-siap sebetulnya di bulan September buat membeli saham-saham yang menjadi incaran mereka sebelum akhir tahun ya, seluruh tahun. Makanya kita sering dengar istilah ada window dressing di akhir tahun. Jadi investor akan menunggu laporan keuangan terakhir perusahaan yang muncul, yang mana yang paling menarik, makanya mereka akan menyiapkan cash lebih di bulan September. Tapi walaupun demikian tetap ada transaksi di bulan September. Nah, bukan hanya di bulan September sebetulnya bursa ingin menyemarakkan atau mungkin menggairahkan investor kita buat tetap membeli saham bahkan mungkin sepanjang tahun ya. Makanya ada beberapa kebijakan yang dilakukan bursa ya. Salah satunya mungkin pertama pasti dari sisi jumlah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Kita tahu tahun ini saja beli ya, per hari ini kan sudah 750 perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Tahun ini ada sudah 38 saham yang listing sampai dengan minggu kemarin jumlah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, dan ini akan semakin ditingkatkan supaya apa? Supaya investor punya lebih banyak pilihan ya. Sama kita kalau misalnya datang ke toko kan ada lebih banyak pilihan, bahkan per sektornya kita bisa milih. Misalnya ada sektor A misalnya ada banyak pilihan di sana. Jangan sampai di salah satu sektor cuma ada 5 pilihan atau 4 pilihan. Makanya bursa terus menggenjot buat terus mensosialisasikan kepada perusahaan yang masih private nih, apalagi yang cap-nya besar, buat go public dan listing di Bursa Efek Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi pengembangan produk biasanya ya. Kita tahu kan di market kita kan yang paling kita kenal kan baru saham nih. Padahal kan secara umum sebetulnya kita punya 2 produk utama ya, punya 2 produk inti, ada saham dan ada obligasi ya, ada penyertaan dan efek utang. Tapi selain kedua produk ini sebetulnya informasinya beli update-nya di luar beli yang paling banyak diperdagangkan ya di bursa-bursa di luar, misalnya di Wall Street lah ya, di New York Stock Exchange itu selain produk utama tadi ada saham dan obligasi, produk-produk derivatifnya cukup liquid dan cukup sering diperdagangkan. Misalnya ada kalau kita pernah dengar ETF ya, ada exchange rate fund ya, terus ada opsi saham, call option. Nah itu yang mungkin perlu dikembangkan di market kita. Makanya bursa semakin kesini teman-teman di bursa itu ingin mengembangkan produknya lebih jauh, produk-produk derivatifnya. Dan itu yang sudah mulai dilakukan sebenarnya mulai tahun ini, sudah mulai diperkenalkan produk tadi ada exchange rate fund, misalnya sudah diperkenalkan ke masyarakat. Tahun depan mungkin targetnya akan lebih banyak ke sana juga buat mensosialisasikan kepada masyarakat. Bukan hanya produk intinya, tapi ada beberapa produk yang lain yang sebetulnya menarik buat sobat investor ya, atau sahabat bisnis buat bisa beli nanti di market kita. Seperti itu mungkin, Bi. Oke, kalau misalnya semakin banyak produk yang ditawarkan, semakin banyak perusahaan yang listing di Bursa Efek, juga semakin banyak pilihan bagi investor atau para trader. Nah, kalau kita lihat perkembangan dari tahun ke tahun ini, Mas Irfan, seperti apa nih pertumbuhannya? Apakah sangat signifikan atau positif, atau justru menurun nih setiap tahunan? Ini seperti apa nih, Mas Irfan? 3 tahun terakhir perkembangan market kita sebetulnya sangat baik, Beli ya. Misalnya dari sisi jumlah investor ya, jumlah investor diukur dari SID saja. Di tahun ini saja kita target investor kita, SID kita sudah menyamai pencapaian dari tahun lalu, Beli ya. Kalau tahun lalu tuh sampai akhir tahun penambahan jumlah investor sampai 500-an ribu ya jumlah investor. Di tahun ini khusus saham, Beli ya, belum lagi produk yang lain. Kita bicara misalnya khusus saham, sampai per Agustus kemarin jumlah investor saham kita sudah bertambah sampai 1 juta lebih investor. Jadi belum sampai akhir tahun pencapaiannya sudah mengalahkan pencapaian tahun lalu. Jadi dari sisi kenaikan jumlah investor sudah cukup signifikan. Di sisi lain dari jumlah emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia, kita tahu tahun lalu itu jumlah emiten kita, penambahan jumlah emiten atau perusahaan yang listing itu sampai 51 ya. Jadi tahun lalu jauh di atas target yang ditargetkan sebetulnya. 51 emiten sudah listing. Untuk tahun ini
sampai dengan bulan ini ya, minggu lalu jumlah emiten yang listing itu sudah mencapai 38. Ya mudah-mudahan dan ada masih banyak lagi yang masih dalam pipeline-nya ya. Kalau dalam pipeline itu pastinya mereka sudah dalam proses administrasi. Berdasarkan data sih sampai sekarang sudah masuk sampai rencananya 21 calon emiten lagi. Jadi kalau kita jumlahkan sampai di akhir tahun yang sekarang 38 tambah di pipeline mungkin sampai 59 emiten yang akan listing di tahun ini. Dan mudah-mudahan itu akan bertambah karena di pipeline kan sudah masuk jalurnya, mungkin ada beberapa lagi emiten-emiten, calon emiten yang akan masuk lagi ke depannya. Kalau kita lihat dari situ, itu berarti pertumbuhan emiten yang tercatat atau listing di Bursa Efek itu juga bertumbuh bagus, Mas Irfan ya? Betul. Oke, Mas Yusuf, kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Irfan tadi, karena sejauh ini yang mungkin dikenal oleh investor atau para trader itu kan ada saham, ada obligasi, sementara ada banyak item-item lain yang bisa ditawarkan untuk para investor kita atau para trader kita. Nah, seperti apa ini Mas Yusuf melihat kalau misalnya itu dikembangkan juga di pasar modal kita? Oke, sepertinya jaringan masih agak bermasalah di Mas Yusuf. Kalau Mas Irfan seperti apa, Mas Irfan? Bisa mendengar dengan jelas? Jelas lebih. Oke, Mas Yusuf? Saya ini dulu, Bri. Oke, sambil mungkin kendalanya di Mas Yusuf bisa kembali baik, Mas Irfan. Nah, kalau kita kembali ke item-item yang bisa ditawarkan untuk para investor atau trader kita di Indonesia ini, Mas Irfan, tadi kan hanya saham, obligasi yang sejauh ini yang dikenal oleh para trader atau juga investor kita. Nah, kalau misalnya itu dikembangkan seperti yang ada di beberapa negara lain yang notabene sudah berkembang, seperti yang opsi saham, dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Mas Irfan, seperti apa kira-kira animo atau keinginan para investor atau trader kita bahwa hal itu juga memang harus dikembangkan di Indonesia? Oke. Nah, sebetulnya sangat menarik sebetulnya ya. Jadi bisa menjadi pilihan atau opsi lain buat investor kita. Jadi bukan hanya misalnya ada beberapa investor yang mungkin mereka tidak ingin resikonya sebesar saham misalnya ya. Profil resikonya mereka agak moderat, tidak mau resikonya agak tinggi sebesar saham, dan tidak mau mungkin lebih rendah dari obligasi walaupun karena keuntungannya lebih kecil. Nah, ada beberapa produk sebetulnya yang menarik buat disampaikan atau mungkin ditawarkan ke investor. Salah satu mungkin yang sudah mulai dikembangkan ya, bahkan sudah mulai diperkenalkan ke investor kita, ada produk exchange rate fund ya, namanya ETF ya. Produk ETF ini bentuknya seperti reksadana yang mungkin kita kenal sehari-hari. Beberapa investor mungkin sudah kenal nih produk reksadana, tapi biasanya kan kalau produk reksadana kan kita jualnya kembali ke manajer investasinya ya, yang atau institusi yang jualan produk reksadananya. Nah, berbeda dengan produk reksadana yang satu ini bisa diperdagangkan di sistemnya Bursa Efek Indonesia. Jadi dari sisi keuntungan mungkin akan lebih menarik dibandingkan dengan obligasi ya, karena mungkin isi ETF-nya kebanyakan adalah acuannya adalah indeks sahamnya, jadi beberapa mengikuti indeks sahamnya. Buat orang-orang yang tipenya yang agak moderat dan tidak mau lebih berisiko dibandingkan saham, mereka bisa memilih produk ETF ini, karena produk ETF ini sifatnya sebetulnya buat memecah dana kita ke dalam beberapa saham. Jadi kita belinya cuma satu produk yang terkumpul dalam satu portofolio yang kita sebut sebagai ETF. Mungkin nanti PR-nya adalah dari sisi sosialisasinya ke masyarakat. Cuma buat ETF sih kami yakin produk ini akan lebih mudah dikenal karena gampangnya masyarakat kita kan sudah kenal dengan produk reksadana ya. Reksadana kan bukan hanya dijual oleh teman-teman di sekuritas, tapi sudah bisa dibeli lewat perbankan. Bahkan beberapa marketplace seperti Bukalapak kan sudah mulai jualan tuh produk reksadana. Nah, tingkatan selanjutnya ada produk ETF ini ya. Produk ETF selain mereka bisa beli, mereka bisa diperjualbelikan lewat sistemnya
Bursa Efek Indonesia sama halnya seperti saham. Jadi menarik sebetulnya, bisa menjadi pilihan lain, opsi lain buat investor-investor yang tipenya mungkin kebanyakan misalnya pekerja yang nggak bisa mantengin market tiap hari, maunya lebih smooth ya, bisa beli produk ETF ini. Oke. Oke, Mas Baik. Yusuf sudah bisa gabung lagi. Maaf beli, tadi ada trouble jaringan Bu. Ya, sekarang bagaimana, sudah jelas Mas Yusuf? Sudah. Oke, kita geser lagi Mas Irfan ya ke Mas Yusuf. Oh iya. Mas Yusuf, tadi kita ngobrolin terkait dengan, nah sejauh ini kan para trader atau investor kita itu lebih mengenal di saham atau obligasi, sementara kan ada beberapa opsi saham yang notabene bisa ditawarkan di pasar modal Indonesia. Nah, kalau Mas Yusuf sendiri seperti apa melihat hal itu, Mas Yusuf? Baik, saya kira memang di industri pasar modal ini memang sudah disiapkan ya. Misalnya ada memang tipe-tipe investor yang konservatif atau yang high risk. Jadi teman-teman di pasar modal, saya kira itu bisa juga dimanfaatkan, diversifikasi beberapa asetnya. Memang yang memang lebih konservatif atau yang nggak terlalu high risk bisa ke obligasi atau reksadana. Saya kira juga reksadana, ada reksadana saham yang memang kebetulan kalau misalnya bagi pemula ya, untuk yang baru menjajaki untuk investasi di pasar modal, bisa ke reksadana saham dulu. Di situ kan ada manajer investasinya juga untuk bisa memilih saham-saham apa aja yang ada di produk reksadana itu. Saya kira memang kalau untuk pasar modal mungkin sudah ada tipe-tipenya sih. Misalnya kalau memang yang lebih ke high risk, untuk lebih orang yang memang suka lebih ke tantangan, bisa ke saham. Nah, di saham juga itu ada memang beberapa tipe-tipe saham. Di sana ada saham-saham blue chip, second liner, dan small cap. Dan saya kira memang kalau untuk teman-teman, sama kayak di pasar kayak biasa ya. Di sana ada juga beberapa produk yang dijual memang agak lebih yang lebih terjangkau produknya. Saya kira itu. Jadi apapun tipe investor kita itu sebetulnya sudah ada produknya ya. Nanti tinggal investor yang menentukan. Kalau misalnya investor dengan tipe konservatif, kemana larinya, ke saham-saham apa saja yang bisa diambil, ke sektor apa saja yang bisa diambil, itu juga sudah ada produknya. Begitu juga dengan yang suka dengan high risk, seperti apa, kan seperti itu. Nah, kebetulan tadi Mas Yusuf menyebutkan untuk saham investor-investor pemula ini, Mas Yusuf. Nah, untuk khusus para investor pemula ini, kedepannya atau minimal besok, apa yang bisa dicermati, atau saham-saham apa yang bisa dicermati untuk bisa diambil oleh mereka, ini Mas Irfan, Mas Yusuf? Saya kira kalau untuk besok kita ada rekomendasi dari beberapa saham, mulai dari saham chip itu kalau memang tujuannya yang pertama sih memang kita lihat dulu ya profil risiko investornya. Kalau memang tujuannya untuk investasi, lebih ke saham-saham blue chip sih pilihannya. Apalagi sekarang kan masih rata-rata saham-saham blue chip masih di bawah under value. Kalau kita lihat masih ada saham BBRI, BCA yang memang beberapa yaitu stock split sendiri.
Kalau dilihat dari beberapa saham second liner, ada ERA, terutama saham-saham telekomunikasi. Kebetulan memang di ERA sendiri itu ada, kalau nggak salah, grup Jarum akan mengakuisisi ERA juga. Kayaknya ada tambahan modal ke ERA juga. Terus untuk sektor properti juga masih bisa dipertimbangkan untuk Bapak Ibu, dan sektor konstruksi. Memang sih untuk saat ini memang masih fase recovery. Namun kalau kita lihat biasanya kalau untuk saham-saham yang masih di bawah di fase recovery, rata-rata investor cenderung ke situ, karena kan kita lihat dari beberapa penurunannya memang cukup dalam. Saya kira itu peluang upside-nya itu bisa dipertimbangkan juga. Oke. Itu juga menjadi incaran investor karena kemungkinan juga mereka memperkirakan bahwa recovery ini juga tidak membutuhkan waktu yang lama ya untuk bisa recovery ya. Betul. Mas Yusuf. Nah, Mas Irfan, kalau kita berkaitan dengan investor pemula ini, Mas Irfan, memang harus setiap harinya kita selipkan setidaknya tentang bagaimana mereka seharusnya menjadi investor. Nah, agar pertumbuhan jumlah investor ini berbanding lurus atau berbanding dengan keaktifan mereka berinvestasi di pasar modal ini, apa yang memang harus mereka lakukan? Jangan sampai hanya dari segi kuantitas yang berjumlah, tapi secara kualitas itu tidak berbanding lurus di situ. Nah, kira-kira seperti apa nih, Mas Irfan? Oke, jadi memang jadi concernnya Bursa Efek Indonesia juga ya, dia termasuk otoritas jasa keuangan, bahwa jumlah investor ini harusnya sih berbanding lurus dengan kualitas investornya. Jadi kita tidak hanya mengejar penambahan jumlah investor retail yang cukup tinggi ya, bahkan tahun ini sudah bertambah sampai 1 jutaan jumlah investor, tapi juga dari sisi kualitasnya. Jadi investor kita harusnya sih kita silakan investor cerdas. Nah, apa itu investor cerdas? Investor yang mereka tahu produk apa yang mereka beli, khususnya kalau di investasi berarti mereka tahu risiko produk investasinya ya, karena ini yang mungkin agak dilupakan oleh kebanyakan investor ya, mindsetnya di awal bahwa yang namanya investasi kan apapun investasinya pasti ada risikonya ya, beli ya. Gak ada investasi gak ada risknya, pasti ada risikonya. Tapi yang membedakan ada resikonya mungkin yang agak kecil ya, konservatif, ada yang agak moderat, ada yang resikonya tinggi ya. Itu si investor harus tahu produk investasi yang seperti itu. Nah, khusus di saham, sarannya adalah kalau bisa sih teman-teman bisa mengikuti beberapa kelas mungkin yang diadakan oleh teman-teman di sekuritas, termasuk oleh Bursa Efek Indonesia ya, bahkan di setiap daerah kami ada banyak sekali program terkait mengenai sosialisasi, baik itu bentuknya literasi ataupun bentuknya inklusi ya. Yang paling dikenal mungkin ada sekolah pasar modal buat teman-teman yang mau belajar saham dari basic, atau mungkin kalau yang sudah jadi investor ada forum investor untuk yang baru mau tahu, atau mungkin mahasiswa yang baru mau belajar ya, generasi Z nih, bisa ikut yang namanya edukasi publik. Nah, mereka bisa belajar dari sana, sebelum terjun ke pasar modal atau sebelum jadi investor, mereka harus belajar dulu produk-produknya dari sana. Dan ada banyak kegiatan-kegiatan seperti itu, termasuk kegiatan yang mungkin diadakan oleh Bisnis Sulawesi ya, termasuk bisa mengikuti kegiatan rutin seperti ini. Ada banyak informasi di sana, menambah banyak wawasan dulu sebelum memutuskan, oh saya kayaknya cocok nih buat berinvestasi di produk ini, bisa lebih lanjut buka rekening. Setelah buka rekening akan ada kelas-kelas lanjutan yang diadakan oleh teman-teman di sekuritas dan juga oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi yang penting rajin mengikuti kelas-kelas edukasi itu tadi ya, Mas Irfan. Oke. Untuk menambah wawasan dengan bagaimana berinvestasi di pasar modal. Terakhir, Mas Yusuf, apa yang ingin disampaikan untuk para sahabat kita? Ya, saya rasa untuk investor kita memang saat ini indeks kita memang cenderung agak stagnan ya, walaupun memang lebih ke arah turun. Namun kita masih optimis sih untuk tahun ke depan itu
kita yakin untuk tahun ke depan indeks kita bakal memasuki masa recovery. Dan kalau kita lihat untuk sekarang saya lihat memang beberapa sektor udah mulai pulih sih, beli, apalagi kan PPKM sudah mulai sudah nggak diperketat lagi kebijakan. Memang saat ini rata-rata memang kebanyakan dari sentimen global sih, beli. Tapi untuk investor yang lagi nyangkut atau masih punya saham yang masih turun, saya kira kita masih tetap optimis untuk tahun ini. Indeks kita bisa mengarah ke arah positif di area 6.500 atau ke 6.800. Untuk pemula yang yang baru memulai investasi di pasar modal, bagusnya mungkin lebih mengenali dulu apa itu saham, terus kenali perusahaan yang kita mau beli. Jangan jangan istilahnya beli kucing dalam karung lah. Jadi dan tentukan untuk para trader, tentukan trading plan-nya mungkin lebih diperketat lagi, karena kan kalau kita lihat memang indeks kita agak cenderung turun. Rata-rata kalau untuk trader ini lumayan agak sulit sih. Cuman kalau untuk investor mungkin ya ini dibuat dari dia kira sebagai keuntungan untuk investor kita, karena kan beberapa saham yang lagi turun. Saya kira itu aja sih. Oke, intinya kenali perusahaannya, pahami produknya, baru kita menentukan saham apa yang kita pilih. Intinya jangan membeli kucing dalam karung, kan seperti itu ya istilahnya. Oke, tadi ada juga yang mempertanyakan mungkin berkaitan dengan program-program edukasi yang dilaksanakan oleh IDX, di mana kegiatannya itu Kak, gitu. Nah, rata-rata kegiatan yang dilaksanakan oleh IDX itu di mungkin secara live di Instagram. Kemudian untuk saat ini sudah ada mulai yang offline atau seperti apa, Mas Irfan? Rata-rata masih virtual ya? Sekarang sih kebanyakan mungkin kita 99% masih online ya, beli ya. Kegiatan-kegiatannya by Zoom atau by MS Team. Buat jadwalnya mungkin sahabat bisnis bisa ngecek di Instagramnya Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan Sulawesi Selatan ya, ada di IDX_Sulsel. Nah, semua kegiatan kami upload ke situ, sobat IDX bisa daftar, dan itu free buat sobat IDX ya, itu free kegiatannya. Kalaupun misalnya ada dana investasi 100.000, itu akan dikembalikan ke rekening efek masing-masing investor buat mereka belajar membeli saham yang mana. Jadi sebenarnya pada dasarnya biayanya free. Kami cuma mungkin mensyaratkan mereka membuka rekening saham dengan 100.000, itu pun 100.000 dikembalikan ke rekening sahamnya buat mereka belajar nih membeli mana saham yang mungkin nanti pada saat pelatihan mungkin buat mereka beli. Oke, terima kasih Mas Irfan, Mas Yusuf, bintang bicaranya sore hari ini. Mohon maaf, ini mungkin ke jaringan agak bermasalah, kita agak sedikit terhambat ya untuk bisa menangkap apa yang disampaikan, tapi paling tidak secara garis besar sudah tersampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman atau sahabat bisnis Sulawesi juga bisa menangkap dengan baik apa yang kita obrolkan dan tentunya memberi manfaat untuk mereka semua. Sekali lagi terima kasih Mas Irfan, Mas Yusuf, sampai jumpa besok atau di lain kesempatan. Nah, karena kita masih akan selalu live setiap hari di pukul 16:30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan teman-teman sekali lagi minta maaf karena jaringan sepertinya agak ngajak-ngajak berantem gitu ya. Agak susah ini. Mudah-mudahan besok sudah kembali membaik, jadi apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik pula. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa Mas Irfan, Mas Yusuf, dan juga teman-teman sahabat bisnis Sulawesi. Oke, makasih Bli. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Sehat selalu ya semuanya. Baik, Pak Yusuf.